Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Nafita Naimatul Jannah, NIM 2024-10-10-1063 dari kelas Domestic Data B. Kali ini saya akan mempresentasikan materi Select dan Order By. Konsep pembahasan kita pada kali ini, yang pertama ada select, yang kedua ada select sebagian kolom, yang ketiga ada alias, yang keempat ada penggabungan kolom, yang kelima ada kolom bertipe tanggal, yang keenam ada selisih tanggal, yang ketujuh ada perhitungan antar kolom dalam satu baris, yang kedelapan ada order by, dan yang kesembilan ada sorting dua kolom. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan beralih ke Podscreen. Yang pertama, kita akan menampilkan menu select. Tampilkan daftar semua supplier dari tabel suppliers. Nah, di sini kita menggunakan fungsi select from suppliers. Nah, ini merupakan tabel dari suppliers dengan kolom dan value-nya. Sama halnya dengan customer, kita akan coba tampilkan semua daftar customer dari tabel customer. Ini merupakan kolom dan value dari tabel customer. Selanjutnya kita akan select sebagian kolom. Jadi nantinya kita akan menampilkan sebagian kolom saja. Di sini kita akan tampilkan ID produk, nama produk, harga, dan stok dari tabel produk. Dengan fungsinya yaitu kita gunakan select, kemudian kita panggil kolomnya yaitu produk ID, produk name, unit price, dan unit in stock dari tabel produk. Nah, ini merupakan output dari tampilan ID produk, produk name, harga, dan unit stock. Sama halnya dengan di sini tampilkan ID suppliers, nama perusahaan, asal negara, dan kontak person dari tabel suppliers. Jadi di sini outputnya ada supplier ID, company name yang merupakan nama perusahaan, country, asal negara, dan contact name merupakan contact person dari tabel suppliers. Selanjutnya yang ketiga ada alias. Nah, di alias ini kita diminta untuk menampilkan ID produk, nama produk, harga, stok, dan stok semua barang dagangan. Dengan nama kolomnya itu diganti dengan ID prod, kemudian nama produk sesuai kolom asli, kemudian harga, stok diganti stok BRG dari tabel produk. Di sini kita select produk ID as alias ID produk, kemudian produk name, unit price as harga alias harga, unit in stock as stok barang. Nah, mengapa di sini ada tanda petik? Karena di sini ada spasinya. Nah, kalau tanda petik ini menandakan string dari tabel produk. Ini merupakan output yang kita jalankan tadi. Sama halnya dengan yang di bawah sini, kita akan menampilkan ID suppliers, nama perusahaan, asal negara, kontak person dari tabel suppliers, dengan nama kolomnya itu, nama kolomnya ID supplier itu sesuai nama kolom asli. Kemudian company name, nama perusahaannya diganti dengan nama PRSH, asal negara, kemudian dibuat dengan kolom asli, kemudian asal negara juga diganti dengan asal, serta kontak person dari tabel suppliers. Jadi, select suppliers ID, kemudian company name sebagai nama PRSH, kemudian country sebagai asal, alias asal, contact name sebagai kontak person dari tabel suppliers. Jadi di sini ada supplier ID-nya tetap, kemudian ada company name berubah menjadi nama PRSH, kemudian ada country, dan di sini ada country-nya berubah menjadi asal, kemudian ada contact name berubah menjadi contact person. Nah, fungsi as ini hanya merubah pada saat kita tampilkan saja, sementara di database tetap namanya kolomnya itu company name. Kemudian yang keempat ada penggabungan kolom. Nah, kita akan menampilkan ID suppliers, nama, serta alamat supplier dari tabel suppliers. Kemudian alamat suppliers ini terdiri dari address, city, dan country yang dipisahkan dengan koma. Jadi caranya seperti ini. Select suppliers ID, company name,
Kemudian address digabungkan dengan city, dipisahkan dengan tanda koma, dan city digabungkan dengan country, dipisahkan dengan tanda koma, sebagai alamat dari tabel suppliers. Nah, dapat kita lihat dari alamat ini dipisahkan dengan tanda koma. Jadi ada address-nya 49 Gilbert ST dipisahkan dengan tanda koma, London dipisahkan dengan tanda koma, UK sebagai country. Kemudian sama, tampilkan nama lengkap dan alamat lengkap employee dari tabel employee. Nama lengkapnya di sini terdiri atas title, first name, dan last name yang dipisahkan dengan spasi. Kemudian alamat lengkap terdiri atas address, city, dan country dipisahkan dengan tanda koma. Kemudian kita coba tampilkan select title, gabungkan dan dipisahkan dengan spasi, dengan first name, dengan kolom first name, dan last name yang dipisahkan dengan spasi sebagai nama lengkap. Kemudian address, gabungkan dengan city yang dipisahkan dengan koma, dan country dipisahkan dengan koma sebagai alamat lengkap dari tabel employee. Nah, dapat kita lihat di sini nama lengkapnya, contohnya sales, title-nya itu sales representative, namanya itu Nancy, dan nama last name-nya itu Davolio. Kemudian ada kolom bertipe tanggal. Kita coba tampilkan kolom bertipe tanggal pada contohnya seperti ini. Nah, kemudian kita coba modifikasi. Modifikasi kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan. Nah, ini format tanggalnya itu menjadi bulan dalam bentuk angka, hari dalam bentuk angka, dan tahun dalam bentuk angka namun di 4 digit. Nah, di sini kan 2 digit. Kita coba ubah dengan select first name, gabungkan dengan last name sebagai nama lengkap, kemudian birth date sebagai tanggal lahir, kemudian to char now date. Nah, di sini now date ini merupakan tanggal sekarang dengan formatnya itu MM, DD, YY. MM ini menyatakan bulan, bulan dalam bentuk angka, DD hari dalam bentuk angka, dan YY itu merupakan tahun dalam bentuk angka yaitu sebanyak 4 digit. To char ini untuk menjadikan tipenya itu string dan sebagai kolom sekarang. Kita coba tampilkan. Nah, sudah berubah sekarang itu bulan 5 tanggal 6 tahun 2021. Kemudian di sini kita juga disuruh untuk memodifikasi lagi kode E dengan mengubah format tanggalnya itu menjadi bulannya angka, harinya itu diganti dengan nama, tahunnya itu menjadi 2 digit. Jadi select first name, last name, as nama lengkap, birth date sebagai tanggal lahir, kemudian to char no date hari sekarang. Nah, formatnya kita ubah bulannya dalam bentuk angka MM, harinya dalam bentuk nama karena ini itu nama, jadi kita menggunakan format die. Kemudian tahunnya itu hanya 2 digit terakhir, jadi y-nya itu sebanyak 2 sebagai kolom sekarang dari tabel employees. Ini merupakan di sini bulannya 5, day-nya itu Thursday, hari Kamis, dan tahunnya itu yang tampilkan hanya 2 digit terakhir, jadi ke tahun 2021. Kemudian kita akan menghitung selisih tanggal. Tampilkan ID pegawai, tanggal lahir, tanggal mulai kerja, serta usia pada masuk perusahaan. Nah, usia ini dapat kita peroleh dengan perhitungan year date, tanggal mulai kerja dikurangi dengan tanggal lahir. Jadi, select employee ID, birth date, dan hire date. Kemudian kita extract year from age, year date, birth date sebagai usia masuk kerja. Jadi, kita ambil tahun dari hasil pengurangan year date dikurangi dengan birth date sebagai usia masuk kerja pada tabel employees. Nah, di sini primary case 1, year birth date-nya dan year date-nya, kemudian usia masuknya 43 tahun. Sama halnya dengan di sini tampilkan ID pegawai, tanggal mulai kerja, tanggal sekarang, serta masa kerja sampai saat ini. Select employee ID, year date, to char now, ini untuk menampilkan tanggal sekarang. Kemudian kita ekstrak, ambil tahun dari hasil pengurangan now, tahun sekarang, dikurangi dengan year date, dan dijadikan sebagai kolom masa kerja dari tabel employees. Nah, jadi
Primary K1 memiliki masa kerja 29 tahun, Primary K2 memiliki masa kerja 28 tahun. Kemudian kita perhitungan antar kolom pada satu baris. Coba tampilkan nilai order ID, quantity, unit price, serta nilai quantity dikalikan dengan unit price dari tabel order detail. Nah, kita coba tampilkan select order ID, quantity, unit price, quantity dikalikan dengan unit price sebagai total dari tabel order detail. Jadi total ini merupakan hasil perkalian dari quantity 12 dikalikan dengan 14 hasilnya 168. Nah, di sini kita kemudian menampilkan ID produk, harga per unit, jumlah yang sedang dipesan dalam kolom units on order, serta nilai barang yang sedang dipesan dari tabel produk. Select produk ID, unit price, units on order, unit price dikalikan units on order sebagai nilai barang dari tabel produk. Jadi, primary K1 unit price-nya itu 18. Nah, unit on order-nya 0, jadi nilai barangnya itu 18 dikalikan 0 sama dengan 0. Jadi terbukti benar. Kemudian ada order by. Di order by ini ada order by ascending dan descending. Ascending itu mengurutkan dari yang paling kecil ke yang terbesar, dan descending itu dari yang terbesar ke terkecil. Nah, di sini contohnya select product name unit price from product order by, urutkan unit price-nya itu dari descending, dari yang terbesar, dengan limit 3. Nah, limit 3 ini maksudnya apa? Nanti yang akan ditampilkan itu unit price dengan 3 terbesar teratas. Seperti itu. Kita coba tampilkan. Nah, ini merupakan urutan unit price dengan limit 3. Jadi, hanya 3 teratas yang ditampilkan. Di sini, soalnya tampilkan semua nama produk dan jumlah yang diorder, tampilkan berdasarkan produk yang paling sedikit diorder. Kalau paling sedikit kan pasti menggunakan fungsi ascending. Jadi, select product name units on order dari tabel products, kemudian kita urutkan order by units on order-nya menggunakan fungsi ascending. Nah, ini unit order-nya diurutkan dari yang paling kecil. Yang kemudian, select first name, last name, extract year, no, year date, masa kerja, from employees. Nah, order by last name, descending, kita mengurutkan berdasarkan huruf depan nama belakang yang paling besar. Kalau yang paling besar, kita menggunakan fungsi descending. Kita coba tampilkan. Jadi ini last name-nya yang terbesar, yaitu yang pertama ada Suyama, kemudian ada Peacock, ada Leveling, ada King. Nah, jadi itu sudah terurut dari yang terbesar. Kemudian ada sorting 2 kolom. Tampilkan nama produk, harga, dan harga yang telah diberikan diskon 25%. Tampilkan berdasarkan nama produk dan harga real paling mahal. Jadi di sini diskon harga yang telah diberikan diskon 25%. Jadi kalau harga aslinya itu kan 100%. Ketika kita memberikan diskon 25%, berarti ada pengurangan sebanyak 25%. Jadi sisanya tinggal 75%. Jadi nantinya unit price ini dikalikan dengan 75% atau 0,75. Jadi tampilkan produk name, unit price dikalikan 0,75 as harga diskon from product, order by, product name, descending, dan unit price-nya itu descending. Jadi tampilkan berdasarkan nama produk dan harga real yang paling mahal. Nanti yang kita eksekusi dari yang pertama dulu. Produk name-nya itu yang paling besar, kemudian jika ada produk name udah yang paling besar, kemudian eksekusi unit price-nya yang paling besar. Nah, ini produk name sudah terurut, produk name dari yang paling besar, ini ada unit price, ada harga diskon. Harga diskon ini diperoleh dari unit price dikalikan dengan 0,75. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.